Kisah akan berfokus pada seorang detektif muda bernama Kim Jae-myung atau kita panggil saja Jae. Saat ini ia sedang mengawasi sebuah seminar dari perusahaan investasi bernama One Network, sebuah perusahaan yang menawarkan kesuksesan instan tanpa perlu bekerja kepada para anggotanya. Tidak seperti perusahaan investasi lain yang hanya bisa dicairkan 1 tahun sekali, One Network diklaim bisa mencairkan keuntungan setiap hari, sehingga semakin besar jumlah investasi, maka semakin besar pula keuntungan yang akan diterima. 둘째, 공격적인 투자. 셋째, 사업하는 사람들이 제일 싫어하는 세 가지죠. Perusahaan ini didirikan oleh 3 orang penting, yaitu Hyun Pil sebagai pimpinan utama, Kim Eoma yang bertugas di bagian pemasaran, dan yang terakhir ada Park Jang-gun sebagai kepala divisi komputerisasi atau orang IT-nya yang merupakan pengelola sistem dan menjadi otak di balik jalannya rencana bisnis perusahaan ini. 또 사회적으로 비난의 대상이 되다 보면 서서히 사라지기 마련입니다. Di tengah seminar, Jang-gun menerima pesan misterius yang mengajaknya untuk bertemu dan berbicara. Jang-gun hanya mengabaikan pesan tersebut karena dianggap tidak penting. Namun tak lama, ia kembali menerima pesan berupa fotonya sendiri yang berada di seminar, sehingga si pengirim pesan dipastikan juga sedang menghadiri seminar ini. 여러분, 꿈과 희망을 Setelah seminarnya selesai, Jang-gun yang hendak pulang dibuat terkejut saat seorang wanita tiba-tiba masuk ke dalam mobilnya. Wanita tersebut bernama Shin dari tim investigasi kejahatan intelektual sekaligus orang yang mengirim pesan misterius kepadanya. Shin kembali menjelaskan jika timnya sedang mengawasi One Network, sehingga ia meminta Jang-gun bersikap kooperatif dan ikut ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Sementara Jang-gun dalam perjalanan menuju ke kantor polisi, Hyun Pil terlihat sedang menyuap seorang petinggi Badan Pengawas Keuangan Negara bernama Han Sang-guk dengan uang sebesar $500 juta. Hyun Pil hanya memintanya untuk memberikan pernyataan kepada wartawan jika One Network akan mengakuisisi salah satu bank tabungan dengan tujuan menarik anggotanya lebih banyak. Di kantor polisi, Jang-gun meminta izin untuk menghubungi seorang terlebih dahulu. Dalam kesempatan itu, ia diam-diam memberi instruksi khusus kepada Kim Eoma untuk mengaktifkan pertahanan sipil, yaitu menghancurkan seluruh alat dan barang bukti, juga menghentikan aktivitas perusahaan dalam 1 jam, di mana semua itu disampaikan lewat kode tertentu agar Shin tidak mencurigainya. 민방위 훈련입니다. 계약서랑 하드 2개만 챙깁니다. Saat sedang diinterogasi, Jang-gun mulai menjelaskan jika sistem bisnis One Network pada dasarnya tidak melanggar hukum. Mereka selalu membagikan hasil keuntungannya kepada seluruh anggotanya setiap hari. Namun Jae mengungkap jika perusahaan ini hanya berfokus mencari anggota baru dengan biaya pendaftaran 2 juta. Tanpa kejelasan produk yang dijual atau jenis bisnis yang dijalankan, One Network ini semacam MLM atau multi-level marketing, di mana keuntungan bergantung pada jumlah anggota yang berhasil direkrut dan besarnya investasi yang disimpan. Di sana Jae dan Shin yang rupanya sudah mengantongi bukti yang cukup untuk menjebloskan Jang-gun ke penjara meminta Jang-gun bekerja sama dalam menangkap Hyun Pil. Jae menginginkan lokasi ruang komputer utama dan sebuah pembukuan yang menuliskan para petinggi politik yang selalu melindungi Hyun Pil dan menerima suap darinya. Namun Jang-gun mengaku hanya Hyun Pil lah yang mengetahui di mana keberadaan kedua hal yang diminta Jae itu. 이거 얼마짜리 알바니? 10억? 100억? 얼마를 약속했든.
Menyadari Janggun telah mengaktifkan kode pertahanan untuk menghilangkan bukti, Jae langsung meminta agar semua itu dihentikan, yang setelah Janggun meminta Kim Eoma untuk kembali mengaktifkannya, Kim Eoma mulai curiga jika Janggun sedang dalam masalah, sehingga ia memberikan alasan kecelakaan lalu lintas dan menabrak mobil polisi, di mana mengaktifkan kode pertahanan hanya sebagai antisipasi saja. 이건 소녀와 나의 오작교. 연락 전까지는 티 안 나게 하던 일 하시고. Alhasil, Janggun yang merasa tertekan pun hanya bisa menuruti perintah dari Jae. Ia terpaksa menyetujui kerjasamanya hanya agar dirinya bisa keluar dari tempat ini dan agar Hyun Pil percaya dengan ceritanya kecelakaan. Janggun langsung menabrakkan mobilnya ke mobil polisi. 헐, 골라 박는 거 봐라. 저거 괜찮겠어? Hingga larut malam di rumahnya, Janggun masih berada dalam pengawasan polisi, namun ia berhasil mengelabui mereka saat hendak akan pergi, yang rupanya diam-diam ke ruang komputer utama yang berada di sebuah hutan terpencil. Di sana seluruh sistem dikelola dan dirawat oleh tangan kanan sekaligus sahabat Janggun, di mana kedatangan Janggun ke sana untuk memberitahu jika aktivitas penipuan mereka mulai tercium oleh pihak kepolisian. Meski begitu, Janggun tidak ingin rugi dan berencana meretas nomor rekening luar negeri milik Yongpil untuk mencuri 50 miliar dari total ratusan miliar yang ada dalam rekening itu, di mana uang tersebut akan digunakan sebagai modal hidup mereka berdua nanti dengan syarat tidak boleh ketahuan oleh Hyun Pil maupun kepolisian. 정신 차려, 새끼야. Di markas, Jae berdiskusi dengan komisaris polisi memberitahu jika penipuan One Network sudah mencapai $1 triliun. Meski menangkap Hyun Pil, ia tentu memiliki dukungan elit politik sehingga menangkapnya saja tidak ada gunanya karena akan dibebaskan lagi. Mereka membutuhkan barang bukti fisik, yaitu pembukuan berisi nama-nama petinggi tersebut, di mana Jae merasa yakin jika dirinya akan mengupas tuntas kasus ini. 반년 준비해서 박장군 걸러냈고 하루 만에 전산실 찾았습니다. 일주일만 주십시오. Esok harinya Han Sang-guk yang merupakan Badan Pengawas Keuangan Negara akhirnya memaparkan pernyataannya tentang One Network kepada wartawan. Ia mengatakan sesuai seperti yang diminta oleh Hyun Pil, sehingga atas semua itu anggota baru One Network melonjak pesat, atau dengan kata lain, bisnis penipuan ini memakan banyak korban lagi hingga membuat Hyun Pil kegirangan. Bagaimana tidak, sekarang ia memiliki sekitarnya 4 triliun. 누군가 성을 들이는 원내 담당사 있습니다. 많아요. 아이고. Saat itu pula Janggun dan rekannya melancarkan aksi untuk meretas rekening milik Hyun Pil. Mereka mengirim sebuah umpan berisi jebakan ke laptop milik Hyun Pil, di mana umpan tersebut berhasil membuat Hyun Pil terjebak dan mereka tinggal menunggu eksekusi. Namun Janggun mengingatkan jika mereka tidak bisa gegabah karena dengan 50 miliar saja mereka pasti akan ditangkap, sehingga Janggun merencanakan untuk menariknya setelah Hyun Pil ditangkap saja. Namun tanpa mereka sadari, dari seberang gedung, Jae sedang mengawasi Janggun yang ternyata sudah mengetahui tentang hal itu. 쟤또 머리 굴린다. Sebagai umpan agar Hyun Pil menggunakan pembukuannya, tim investigasi khusus menangkap Han Sang-guk dari Badan Pengawas Keuangan atas tuduhan penyuapan. Tujuan sebenarnya adalah untuk melihat seberapa cepat Hyun Pil membebaskannya, dan untuk sebagai mata-mata, Jae menculik Janggun dan memaksanya agar selalu berada di dekat Hyun Pil. Karena Jae sudah mengetahui lokasi komputer rahasia mereka, Janggun tak memiliki pilihan lagi selain menurut. Ia langsung dipasangi alat penyadap suara dan kamera agar Jae dapat memantau pergerakannya sekaligus mencari tahu di mana letak pembukuan itu disimpan.
Sesuai prediksi, Hyun Pyo mengajak Jang-gun ke sebuah ruangan rahasia miliknya. Di sana ia menunjukkan sebuah pembukuan berisi data elit politik kepada Jang-gun yang juga terlihat oleh Jae dari kejauhan. Hyun Pyo mulai mencurigai adanya pengkhianat karena menurutnya Han Sang-guk tak mungkin ketahuan menerima suap tanpa ada kebocoran dari dalam, di mana Jang-gun yang mulai sedikit gugup pun mencoba menawarkan diri untuk mencari tahu siapa pengkhianat tersebut. 배신자, 제가 찾겠습니다. Masih di malam yang sama, Jae menghubungi Jang-gun untuk menemuinya di kantor. Sesampainya di sana, Jang-gun baru mengetahui jika selama ini Jae sering mengawasinya dari tempat ini. Jae kemudian meminta Jang-gun membawa pembukuan tersebut kepadanya, di mana Jang-gun menilai jika permintaan Jae kali ini sudah gila karena ia akan dihabisi jika ketahuan. Namun meski begitu, Jae kembali memberitahu jika hukuman mati juga menantinya. Sehingga mau tidak mau, pukul 8 pagi, buku tersebut harus berada di tangannya sebagai syarat mendapat keringanan hukuman. 야, 우리나라 엘리트 수준이 이 정도구나. 작전 시작한다. Besokan harinya muncul kabar mengejutkan jika Han Sang-guk, petinggi BPK atau Badan Pengawas Keuangan, ditemukan tewas di dalam mobilnya hanya beberapa jam setelah dibebaskan, di mana kabar tersebut terlalu membuat Jae marah karena kasus ini malah memakan korban, sehingga tanpa persiapan matang, ia yang menilai Hyun Pyo sudah keterlaluan pun bermaksud untuk segera menangkapnya saat itu juga. 나라고 못 넘을 것 같아? Takut bernasib sama yaitu dihabisi, Jang-gun akhirnya mengakui jika pengkhianatan itu adalah dirinya. Mendengar hal itu, Hyun Pyo justru bersikap tenang karena ia ternyata sudah lebih dulu mengetahuinya. Di sana Jang-gun pun langsung meminta maaf dan menawarkan bantuan agar Hyun Pyo bisa melarikan diri dengan membawa pembukuan palsu sebagai umpan agar pihak kepolisian, khususnya Jae, tetap mempercayainya. Sungguh cerdik, Jang-gun ternyata telah mengganti pembukuan yang dibawanya dengan yang asli saat Hyun Pyo lengah. Ia juga mematikan seluruh CCTV di rumah sakit. Intinya sejak awal Jang-gun memihak kepolisian. Dalam perjalanan, ia sempat dihubungi oleh sahabatnya untuk memindahkan uang setelah Hyun Pyo ditangkap agar tidak terlacak oleh kepolisian. Namun saat hendak memotret isi buku sebagai salinan, tiba-tiba ya, tanpa Jang-gun sadari, seorang pembunuh bayaran ternyata sudah berada di dalam mobilnya. Namun untungnya Jae segera menyadari semua itu, sehingga terjadilah aksi pertarungan antara Jae dengan si pembunuh bayaran dan... Sayangnya Jae yang gagal menyelamatkan Jang-gun lekas memberitahu Shin jika Jang-gun terculik. Ia juga langsung memerintahkan timnya pergi ke ruang komputer rahasia dan meminta pasukan backup untuk menyelamatkan Jang-gun. Sementara Jae sendiri akan mengepung rumah Hyun Pyo sebelum melarikan diri. Di ruang komputer rahasia, para polisi sudah tiba untuk melanjutkan penggeledahan. Sahabat Jang-gun mulai gelisah karena uang yang direncanakan belum sempat dipindahkan. Namun saat hendak memeriksa rekeningnya, ia terkejut karena saldo milik Hyun Pyo menjadi 0, sehingga ia pun terpaksa harus melarikan diri saat itu juga. Dari kejauhan, seorang pembunuh bayaran lain terlihat sedang mengintai ruang komputer rahasia. Ia masuk dan langsung melumpuhkan seorang polisi yang sedang melakukan penggeledahan. Dan untuk menghilangkan seluruh data yang tersimpan, ia langsung meledakkan sebuah bom yang membuat polisi tersebut terluka parah. Alhasil, Hyun Pyo dan Kim Eoma yang bergerak cepat dan berhasil melarikan diri menggunakan sebuah kapal kecil tepat sebelum Jae tiba di rumah tersebut. Entah akan kemana tujuan mereka saat ini, namun yang pasti pembukuan serta sisa uang berhasil mereka amankan.
Melihat banyaknya korban termasuk rekan sesama detektif yang terkena ledakan dan Janggun yang sedang kritis, membuat Jae merasa terpukul karena semua rencana yang ia susun harus gagal, dan demi memulihkan kondisi mentalnya, Jae pun mengajukan cuti panjang agar bisa beristirahat. Satu tahun kemudian, Janggun kini mengalami kehidupan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Selama ini ia tidak mengetahui bagaimana nasib sahabatnya, tidak memiliki pekerjaan apalagi uang tunai, di mana setiap harinya hanya didatangi debt kolektor karena utang-utangnya tak kunjung dibayar. 그럼 제가 어떻게 할까요? Pada suatu hari, Jae tak sengaja menemukan keberadaan Janggun. Di saat yang sama, mereka berdua mendengar kabar jika Hyun Pyo dan Kim Eomat telah ditemukan tewas terbakar di sebuah kapal di Vietnam, sehingga kini kasusnya ditutup dan dana korban tidak dapat dikembalikan. Namun meski begitu, Jae tetap berusaha meyakinkan Janggun untuk bekerja sama kembali karena ia yakin kabar tersebut sudah dipastikan palsu. 집 있고 Dan benar saja, Hyun Pyo dan Kim Eomat ternyata masih hidup di Manila untuk melakukan aksi penipuan baru. Mereka yang saat ini melakukan pertemuan dengan wali kota Manila sedang menawarkan penataan kota hijau dengan konsep mengubah daerah kumuh menjadi kota modern seperti di Brazil. Dalam proposalnya, mereka mengajukan anggaran sebesar 6 triliun dengan pembagian 3 triliun dari dana pemerintah dan 3 triliun lagi dari Choi Corporation atau perusahaan yang kini digunakan olehnya. A foreign couple from China has accomplished more things than what we can do. No, Senator. Pertemuan tersebut akhirnya berakhir dengan kesepakatan Pak Wali Kota meminta Hyun Pyo menyiapkan dana itu dalam kurun waktu 1 bulan, yang meski belum tergambar dari mana dananya, ia tetap menyanggupi permintaan tersebut. Okay, good. One man. One man. Selama 1 tahun terakhir, Jae dan timnya telah memiliki markas baru untuk memantau jalur pelarian Hyun Pil. Janggun yang diajak ke markas itu pun akhirnya bertemu kembali dengan sahabatnya yang selama ini dilindungi oleh tim investigasi. Dari sana mereka akhirnya mulai menyusun rencana baru untuk melacak keberadaan Hyun Pil dengan menelusuri transaksi pinjaman yang ditransfer ke luar negeri dari setiap rekening yang dianggap janggal. 이게 지금까지 찾은 차명 계좌야. Dari hasil penelusuran tersebut, mereka menemukan satu nama yang mencurigakan, yaitu Hwang Myung Jun, seorang jaksa yang selama setahun terakhir menangani para korban penipuan One Networks. Ia dikenal sebagai sosok yang selalu menjadi garda terdepan dalam membela korban, cukup eksis di media sosial, sehingga selalu meraih simpati masyarakat. 여기. Untuk menyadap setiap panggilan yang dilakukan oleh Hwang, Shin menyamar sebagai gadis manis yang mendekatinya secara perlahan. Seiring berjalannya waktu, keduanya bahkan sempat kencan buta hingga Shin berhasil memberinya sebuah tanaman hias yang disimpan di meja kerjanya, di mana tanaman itu telah dipasangi alat perekam suara berteknologi tinggi agar percakapannya dapat didengar oleh tim investigasi. 환수 절차 최대한 서두르고 있습니다. 너무 걱정하지 마세요. 아, 얘가 또 짜증 내겠네. Suatu hari, Jae akhirnya berhasil mendengar panggilan dari Hyun Pil. Dari percakapannya, diketahui bahwa Hyun Pil sedang menekan Hwang agar segera mendekati Shin Seon Saeng untuk mengirimkan dana pinjam kepadanya. Shin Seon Saeng sendiri adalah seorang triliuner asal Korea Selatan, sekaligus salah satu tokoh ekonomi yang memiliki akses tidak terbatas dalam melakukan transaksi dana dalam jumlah besar, di mana Hyun Pil membutuhkan dana pinjaman darinya agar tidak dicurigai oleh pemerintah. Sehingga dari percakapan tersebut, mereka mulai paham dengan rencana yang akan dijalankan oleh Hyun Pil.
Langkah selanjutnya, Jae menyusun rencana dengan menyamar sebagai seorang konsultan keuangan bernama Peter Kim. Jae akan menggunakan identitas tersebut untuk menjebak Hwang agar tertarik bekerja sama melalui Shin yang kini sudah cukup dekat dengan Hwang. Nama Peter Kim pun diperkenalkan secara tidak langsung, di mana Peter Kim yang asli rupanya juga ditemui oleh Jang Gun yang menyamar sebagai Hwang karena tertarik untuk memakai jasanya. 반가운 것은. 반갑습니다. Nama Peter Kim pun akhirnya diperkenalkan oleh Hwang kepada Hyun Pil. Dalam panggilan mereka, Hwang mengaku sangat mempercayainya. Ia bahkan telah menelusuri riwayat pendidikan serta pencapaiannya di internet, sehingga untuk membantu proses pencucian uang, Hyun Pil sepakat untuk memakai jasa Peter Kim tersebut. 그래? Singkat cerita, Hwang langsung melakukan pertemuan lagi dengan Peter Kim palsu alias dengan Jae. Di sisi lain, Peter Kim asli juga melakukan pertemuannya dengan Jang Gun, yang dalam pertemuan itu, Jae menjawab pertanyaan Hwang dengan meniru jawaban-jawaban dari Peter Kim yang asli, sehingga terjadilah kesepakatan pindah di antara mereka. 사업 계획서. 자세한 얘기는 높으면서 하지. Esok harinya, Jae dan Jang Gun menemui Shin Seon Saeng. Mereka menceritakan semua rencana kotor Hyun Pil sekarang yang akan menipu lagi. Kedatangan Jae ke sana adalah untuk meminjam uang kepadanya agar memudahkan mereka melancarkan aksi ini, di mana Shin Seon Saeng rupanya dengan senang hati meminjamkan uang tersebut demi agar Hyun Pil ditangkap dan uang masyarakat dikembalikan. Diskusi mengenai rencana pencucian uang oleh Jae sebagai Peter Kim palsu dengan Hwang berjalan sangat lancar. Di sana mereka juga terhubung langsung dengan Hyun Pil melalui panggilan. Namun di tengah percakapan itu, Jae justru menawarkan Hyun Pil jika ingin menipu pemerintah jangan tanggung-tanggung, sehingga mereka menaikkan anggaran 2 kali lipat dari yang awalnya meminta 3 triliun menjadi 6 triliun. 마닐라 지도 있죠. Malam harinya di markas, Jang Gun menerima panggilan tak dikenal yang ternyata dari Kim Eoma. Di sana Kim Eoma menawarkan kerjasama untuk menjatuhkan Hyun Pil karena ia merasa sudah tak begitu dihargai. Namun untuk lebih jelasnya, Kim Eoma meminta Jang Gun pergi ke Manila dan menemuinya. Begitu juga dengan Jae yang sebagai Peter Kim palsu, ia juga menerima undangan untuk bertemu dengan Hyun Pil di Manila, sehingga Jae menyetujui pertemuan meskipun sangat beresiko tinggi, di mana Pak Komisaris Polisi memberikan mereka izin dengan syarat Jae harus berkoordinasi dengan tim investigasi lokal karena situasi di sana akan sulit ditebak. Dan selain itu, mereka juga telah menyiapkan beberapa rencana cadangan. 변수가 많아서 상수가 필요할 것 같습니다. 같이 가야죠. Singkat cerita, Jae dan Jang Gun pun terbang bersama ke Manila, yang pada malam harinya, Jang Gun menemui Kim Eoma di tempat yang telah dijanjikan. Dalam pertemuan itu, Kim Eoma meminta Jang Gun meretas saldo rekening milik Hyun Pil esok pagi, tepat setelah proses pencucian uang selesai dilakukan. Dan untuk sebagai imbalannya, Jang Gun akan menerima uang tunai sebesar 600 miliar, serta pembukuan milik Hyun Pil, sehingga mereka akhirnya menyepakati semua rencana itu. 올랑 10%가 뭐 3조 3조 6천. 마지막이라 생각하고 누나 한번 믿자. Keesokan harinya, Jae yang menyamar sebagai Peter Kim sudah bersiap menunggu kedatangan Hyun Pil di lokasi yang telah disepakati. Seluruh tim juga sudah saling terhubung untuk mencegah kemungkinan terburuk. Namun saat sedang menunggu, Jae menerima pesan jika lokasi dan waktu pertemuan diubah, sehingga ia segera memberitahu semua rekan-rekannya yang ketika sedang berjalan untuk kembali pulang, tiba-tiba ya, Jae akhirnya diculik oleh orang suruhan Hyun Pil. Semua alat komunikasinya dibuang, membuat semua rekannya mulai cemas karena kini keberadaannya tidak lagi bisa dilacak. Untuk bisa menemukan lokasi keberadaan Jae, Jang Gun pun lekas menuruti permintaan Kim Eoma untuk meretas rekening Hyun Pil dengan syarat membawa pembukuan tersebut. Hingga sebertemunya mereka, Kim Eoma membawa Jang Gun ke lokasi tempat transaksi Jae dan Hyun Pil.
Sebelum Jang-gun dan Kim Eoma tiba di sana, proses pencucian uang berjalan lancar. Semua rekening dapat dikontrol jarak jauh oleh sahabatnya Jang-gun. Hingga begitu prosesnya selesai, Shin yang kini sedang di kantor Huang pun langsung menangkapnya untuk diperiksa karena ia terlibat dengan semua ini. 황명진 변호사님, 긴급 체포합니다. 야야. Setelah Jae menyelesaikan semua prosesnya, ia langsung memperlihatkan saldo rekening sebanyak 6 triliun kepada Hyun Pil. Tak lama, mereka kedatangan Jang-gun dan Kim Eoma ke tempat itu, di mana Jang-gun terlihat masih sibuk meretas saldo dalam rekening Hyun Pil, dan Kim Eoma justru mendapat pengkhianatan dari rekannya dan 물에 빠지면 누구부터 구할 건지. ya, setelah Kim Eoma berhasil dihabisi, Hyun Pil akhirnya membongkar kedok mereka. Ia mengaku membayar ratusan juta untuk menyewa mata-mata hanya demi mendapat foto yang memperlihatkan Jang-gun dengan Jae saat berkunjung ke rumah Shin Seon Saeng, sehingga Jae dan Jang-gun pun kini tidak bisa berbuat apa-apa. Hyun Pil akhirnya keluar dari markas dan langsung mengejek Jang-gun serta Jae yang gagal menangkapnya. Ia bermaksud untuk kabur membawa uang triliunan tersebut, namun tanpa Hyun Pil sadari, bala bantuan dari tim investigasi lokal rupanya sedang bersiap-siap untuk mengepungnya dari berbagai arah. Sebelum Hyun Pil masuk ke dalam mobilnya, Jae memberitahu jika yang sebenarnya terjebak adalah Hyun Pil. Mata-mata yang ia sewa rupanya juga bagian dari rencana Jae, di mana foto tersebut sengaja dikirim kepadanya agar Hyun Pil merasa percaya diri jika dirinya takkan bisa tertangkap. Tak lama, muncul sebuah CD di dalam komputer kecil milik Hyun Pil. Rupanya mereka telah memasang alat peretas dan saldo berhasil dipindahkan oleh Jang-gun. Melihat seluruh uangnya menjadi nol, Hyun Pil begitu murka, sehingga Jae langsung memberikan kode agar tim investigasi lokal segera bergerak. Alhasil terjadilah aksi baku tembak di antara anak buah Hyun Pil dengan aparat, namun Jang-gun berhasil diculik oleh Hyun Pil karena ia merupakan juru kunci jika ingin semua uangnya dikembalikan. Berhasil kabur dengan menggunakan mobil, Hyun Pil yang kesal sempat ingin menghabisi Jang-gun, namun ia tak dapat melakukannya. Di belakang Jae juga masih berusaha mengejar mobil Hyun Pil, namun di tengah pengejaran, sopir Hyun Pil malah terkena tembakan sehingga aksi kejar-kejaran itu terhenti saat mobil mereka berdua menabrak sesuatu. Hyun Pil langsung kabur dengan kondisi yang terluka, sedangkan Jae lekas menyelamatkan Jang-gun terlebih dahulu sebelum mobil tersebut meledak. Pada akhirnya Hyun Pil tak dapat lari kemana-mana lagi karena sudah terkepung oleh puluhan mobil polisi. Jae pun langsung menangkapnya secara resmi atas berbagai tuduhan seperti penipuan, penyalahgunaan keuangan, manipulasi identitas, dan lain-lain, di mana penangkapan tersebut menjadi berita besar karena termasuk salah satu skandal terbesar di Korea, terutama mengingat banyaknya korban yang terdampak oleh penipuannya. 어디서 어떻게 검거됐는지, 로비 장부는 실제 존재하는지. Setelah Hyun Pil ditangkap, tim investigasi juga menjemput seluruh elit politik yang pernah terlibat dengannya, di mana semua uang hasil rampasan dari Hyun Pil pun kini akhirnya dikembalikan kepada seluruh korban sesuai dengan jumlah yang diinvestasikan. 갈게. Tamat?